antara hikayat dan cerpen yang tadi sudah dibaca oleh masing-masing kelompok? Ada tidak perbedaannya? Ada. Apa aja perbedaannya? Di hikayat dari berarti apa? Isi cerita. Oke, dari isi cerita. Nah, isi cerita hikayat gimana? Berarti ceritanya yang kalau kesaktian kan zaman sekarang sepertinya tidak relevan ya, gitu, tidak nyambung. Berarti isi ceritanya yang tidak logis gitu ya. Tidak logis gitu karena tentang kesaktian seseorang gitu ya. Terus kalau di cerpen bagaimana isi ceritanya? Ceritanya bagaimana? Kalau di cerpen apakah selalu logis? Sebetulnya tidak juga ya, karena cerpen itu kan masuk karya fiksi. Yang namanya karya fiksi itu pasti ada unsur imajinasinya. Tidak harus semuanya logis juga. Tapi apakah dari isi ceritanya beda yang Ikan Todak dengan Tarian Pena tadi? Terlihatkah perbedaannya? Kalau yang ini tentang kesaktian si Ikan Todaknya gitu ya. Terus kalau di sini di cerpen bagaimana isi ceritanya? Tentang apa isi ceritanya? Halo? Kalau selain isi cerita yang kalian temukan lagi apa lagi perbedaannya? Ya, unsur bahasanya. Unsur bahasa. Bahasa yang digunakan dalam hikayat bagaimana bahasanya? Ada penggunaan kata arkais. Kata arkais ini kata-kata yang khas dalam bahasa apa? Zaman dulu. Zaman dulu itu bahasanya bahasa apa? Melayu. Tapi Melayunya Melayu lama ya. Kalau untuk kita memang asal usul bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Melayu. Tapi karena bahasa Indonesia itu sangat terbuka dengan bahasa asing, bahasa daerah, sehingga berkembangnya dari bahasa Indonesia yang sekarang. Kalau orang-orang Melayu, rumpun Melayu ya, seperti di Malaysia, di Brunei, di Singapura, sebagian yang Melayunya itu masih menggunakan bahasa Melayu yang lama dulu digunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita kan sudah tidak lagi digunakan bahasa Melayu. Jadi sering disebut bahasa Melayu lama atau Melayu klasik ya. Makanya ada kata-kata arkais. Kalau di bahasa Indonesia sudah jarang digunakan kata-kata arkais. Contoh kata arkaisnya apa aja? Kata, artian ya, syahdan. Nah, itu kan di bahasa Indonesia sudah jarang digunakan ya. Adanya cuma di cerita-cerita hikayat. Nah, kalau di cerpen gimana? Kalau di cerpen bahasanya yang digunakan apakah sama bahasa Melayu juga? Bukan, tapi bahasa apa? Bahasa Indonesia yang saat ini lah ya. Kan kalau ini yang dulu, yang saat ini sesuai zamannya. Berarti kalau ini isi ceritanya tentang kesaktian, kalau di cerpen isinya lebih ke keseharian mungkin ya, tentang kehidupan sehari-hari, keseharian yang dekat dengan kita. Oke. Selain isi cerita, bahasa apa lagi? Kalau dari alur, alur. Alurnya bagaimana nih di hikayat? Maju. Betul. Jadi alurnya maju aja dari awal sampai akhir ceritanya gitu ya. Nah, kalau di cerpen itu lebih variatif. Karena ini berkembang kan, cerpen atau novel berkembang. Kalau alur konvensional biasanya awalnya apa? Prolog dulu gitu ya, sampai mulai ada masalah atau konflik, sampai puncak masalah, sampai ending gitu ya. Nah, tapi kalau cerpen sekarang mungkin saja ada yang diawali dari konflik atau awalnya ending tapi flashback gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud alurnya lebih variatif. Setelah isi cerita, bahasa, alur, apalagi ada lagi perbedaannya yang kalian temukan?
bagaimana sudut pandangnya? Kalau hikayat itu sudut pandangnya dari orang ketiga. Hikayat orang ketiga. Kalau dari cerpen itu sudut pandangnya yang Beragam. Bukan orang pertama ya, tapi beragam. Ya, ada lagi? Kalau dari temanya gimana temanya? Kalau dari temanya, tema-tema dari hikayat atau tema-tema dari cerpen beda kah? Beda. Kalau di hikayat gimana ya tema-temanya biasanya? kerajaan. Oh ya betul. Atau sering disebut dengan istana sentris, pernah dengar? Jadi memang tentang kerajaan-kerajaan walaupun tidak di kerajaan sih ya gitu ya, tapi kan yang di Kantodak juga, tapi kan nuansa-nuansa kerajaannya ada gitu, walaupun tidak di kerajaan. Nah, sementara kalau cerpen lebih ini ya, keseharian juga gitu tentang kehidupan ya yang lebih banyak kita alami lah ya, karena seiring perkembangan zaman. Nah, dari sini apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang membedakan antara hikayat dengan cerpen itu ternyata apa? Karena apanya nih berbeda mereka? Betul, karena zamannya. Sehingga kalau karya sastra ini berdasarkan bentuknya dibagi ada 3 ya. Ada yang bentuknya berbait-bait. Apa nih kalau yang bentuknya berbait-bait? Puisi. Nah, kalau yang bentuknya berparagraf-paragraf, sebutnya apa? Disebutnya apa? Yang bentuknya ada puisi, ada prosa, betul. Terus satu lagi kalau bentuk karya sastra ada yang berdialog-dialog. Ini apa? Ini apa nih? Yang dialog-dialog? Biasanya kalau sudah dipentaskan itu disebut drama. Ini kan secara bentuk. Nah, berdasarkan zamannya, karya sastra ini dibagi ada yang periode zaman lalu gitu ya. Jadi disebutlah ada puisi lama, ada prosa lama gitu kan. Nah, ada juga yang baru. Yang lama inilah contohnya hikayat. Nah, kalau yang baru contohnya tadi cerpen. Kita sering melihat ada novel. Nah, ini contoh-contoh prosa baru. Kalau yang lama hikayat. Kan yang benar-benar jadul banget itu adalah hikayat. Karena memang dulu hikayat itu hanya berkembang di daerah Sumatera ya. Karena kan asal-usul bahasa Melayu itu lebih banyak di daerah Sumatera, Padang gitulah ya. Banyak sekali penulis-penulis atau penyair-penyair itu awalnya dari sana, dari daerah Sumatera Barat. Tapi seiring perkembangan zaman, hikayat ini juga berkembang, tidak hanya menjadi hikayat seperti ini, tapi berkembang juga menjadi cerita rakyat yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia ya, macam-macam kan. Di Sunda ada, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, banyak ya cerita rakyat kan. Yang kalian tahu apa cerita rakyat? Ada cerita apa aja yang kalian tahu? Ya? Malin Kundang, benar. Itu ada di mana? Sumatera Barat ya? Biasanya bentuknya jadi apa tuh? Kan ada yang cerita binatang, ada yang cerita tentang asal usul daerah gitu ya, yang tadi dibacakan yang kayak itu kan asal usul. Berarti maksudnya kategorinya apa? Asal usul disebutnya? Legenda. Kemudian ada yang kalau di Laut Selatan suka ada cerita yang yaitu sebutnya ya mite atau mitos. Terus kalau yang tadi binatang itu yang terkenal di Indonesia, dia si kancil, kategorinya abel ya. Terus apa lagi? Yang cerita kepahlawanan ada. Nah
bukan tradisi tulis kalau di negara kita, tapi tradisi lisan, turun temurun. Jadi cerita ini memang tidak ada secara tertulis, secara rinci, bahkan anonim kadang kalau ada pun karyanya anonim, tidak jelas siapa pengarangnya. Kira-kira kenapa ya, fungsinya apa gitu, atau tujuannya? Fungsi atau tujuannya? Adanya cerita rakyat atau hikayat, atau kenapa sih kita harus belajar hikayat? Kan sekarang udah modern. Kira-kira menurut kalian alasannya kenapa harus belajar hikayat? Coba, kenapa ada sih dalam bahasa Indonesia gitu belajar hikayat? Padahal kan banyak karya novel itu sekian gitu. Pernah nggak punya pertanyaan? Biar tidak hilang ceritanya. Tuh, apa lagi? Betul, menjadi sejarah. Bayangkan kalau kalian amnesia kan hilang ingatan dan tidak tahu identitas dirinya sendiri ya, kadang ya gitu ya kalau kita nonton film-film gitu. Bayangkan kita sebagai bangsa Indonesia tidak tahu asal usul daerah-daerah di kita, tidak tahu ragam suku, budaya, cerita-cerita rakyat yang ada di wilayah Indonesia, kan sangat disayangkan. Kita tidak tahu identitas diri kita, gitu ya, tidak tahu identitas kita sebagai sebuah bangsa. Nah, makanya kenapa kalian harus belajar hikayat agar tadi tidak hilang ceritanya, tidak diklaim sama negara lain. Kalau tidak kita lestarikan bisa aja diambil sama negara lain, gitu. Karena kalau negara lain biasanya lebih menghargai karya bangsanya. Di kita kadang suka ada rasa gengsi. Nah, ibu berharap kalian dari sini tahu adanya beragam suku bangsa di Indonesia, adanya beragam budaya, beragam bahasa, agama, gitu. Kita tuh dari zaman dulunya memang sudah beragam. Jadi jangan sampai kita menganggap semuanya itu harus sama, harus seragam. Enggak. Karena kita dari dulunya juga, makanya dibuatlah lambang negara kita yang memegang talinya itu apa tulisannya? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu dua. Nah, itu kan sebetulnya. Jadi dengan kita belajar hikayat, kita belajar tentang sejarah bangsa kita walaupun dari sisi cerita-cerita. Karena ini jadi budaya, jadi kebudayaan. Bangsa yang besar itu yang kebudayaannya itu berkembang. Kalian sekarang bisa mengakses berbagai macam informasi ya, termasuk info-info tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita nggak harus langsung pergi ke tempatnya sekarang mah ya, tinggal searching aja gitu, cari aja, berselancar di dunia maya itu lebih mudah sekarang. Nah, jadi untuk bisa menyaring lah ya, menyaring biar kalian tidak sukanya cuma hip hop gitu ya, sukanya samudra luar aja, kenali juga budaya bangsa kita. Karena kalau kita gandrungnya sama yang hip hop, itu kan budaya orang lain. Ketika kita mengagung-agungkan budaya orang lain, terus budaya bangsa kita sama sekali asing gitu ya, kan nanti kata itu budaya kita kata orang Korea nya. Nah, kan jangan sampai begitu. Kita punya budaya sendiri. Kalian di sini mungkin mayoritas ada orang Sunda, kita punya kekayaan budaya Sunda. Ada yang mungkin dari luar Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan dan sebagainya. Itu masing-masing punya keragaman budaya sendiri-sendiri. Jadi dengan kita belajar ini bisa paham ya ini ya. Jadi kita belajar hari ini tuh ingin mereview sebetulnya, itu sudah minta kalian baca, kalian mau pelajari apa yang ada di buku, kita menguatkan pemahaman bahwa ada contoh karya tulis di zaman dulu berupa cerita rakyat atau berupa hikayat yang ada perbedaan nih gitu, karena beda zamannya ya, namanya juga zaman itu terus berubah, terus bergerak, terus berganti, beda, ada perbedaan dengan karya tulis yang sekarang kita, karya tulis berupa karya sastra ya maksudnya ya, karya sastra yang kita temukan, tadi kita sudah analisis ada beda-bedanya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan minta kalian berkelompok. Kelompoknya mau Ibu yang menentukan atau kalian yang menentukan? Oke, 36 Ibu minta ada 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu 6 orang. 6 orang, silakan sekarang mah bebas dulu ya. Ibu bebaskan dulu aja untuk bentuk kelompok. Kemudian apa yang harus dikerjakan di kelompok adalah kalian akan menganalisis sebuah cerita rakyat. Sebuah cerita rakyat yang bisa kalian cari dari berbagai sumber. Kalau di buku ini mungkin cerita rakyatnya terbatas ya. Di buku yang satu lagi yang tadi yang bawa yang 13 yang lama tuh, yang warna biru tua. Di situ tuh lebih banyak. Di situ lebih banyak contoh-contoh cerita rakyatnya. Jadi sekarang silakan buat dalam kelompok. Satu kelompok 6 orang. Kemudian pilih satu cerita rakyat yang mau kalian analisis. Gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan mulai berkelompok dulu.